Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai Pilkada Jakarta tahun 2024 yang diprediksi 2 putaran ini, serta strategi apa yang bakal diusung calon kepala daerah di Pilkada mendatang, kami sudah terhubung dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat pagi, Kang Ujang. Halo, Selamat Assalamualaikum Kang pagi, Ujang. Bang Habib, Mbak Cica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Ujang, ini langsung saja. Ini ada potensi atau ancaman bahwa Pilkada Jakarta ini akan dilaksanakan 2 putaran. Nah, ini juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKI Jakarta, pasal 10 yang mengharuskan paslon memperoleh 50% suara agar tidak pilkada 2 putaran ya, Kang ya. Kenapa demikian? Kenapa undang-undang tersebut mengharuskan demikian? Ya, undang-undang itu umum rata di seluruh Indonesia, walaupun Jakarta daerah khusus sendiri ya, artinya menjadi daerah khusus, tetapi terkait dengan pilkadanya, terkait dengan aturannya, tentu sama dengan ketentuan di pilkada di seluruh Indonesia. Artinya kalau ingin menang 1 putaran, 50+1 atau lebih dari 50%. Nah, saya melihat kenapa ini bisa jadi diprediksi 2 putaran. Karena kan kandidat itu bermainnya tidak lama gitu, tidak sejak lama. Misalkan Ridwan Kamil, Suswono, Pramono Anung, Rano Karno, Dharma Kun juga itu kan relatif setahun terakhir gitu. Relatif mereka bahkan baru bulan kemarin mereka dijodohkan atau dipasangkan. Oleh karena itu dalam waktu yang sempit ini agak sulit, agak berat mereka untuk bisa mendapatkan elektabilitas yang sangat tinggi. Nah, kita tahu bahwa elektabilitas tinggi itu dimiliki oleh incumbent yang tidak bisa berlayar, yang tidak bisa maju, Anies Baswedan. Nah, semua kontestan saat ini adalah kontestan baru, kontestan newcomer, bukan incumbent, bukan petahana, maka agak berat, agak sulit untuk bisa mendapatkan elektabilitas yang sangat tinggi. Jadi sangat wajar kalau ada survei hasilnya atau prediksi dari banyak kalangan yang mengatakan kemungkinan besar gitu pilkada akan 2 putaran. Itu ya melihat kondisi dan kenyataan dari figur-figur yang tadi masih relatif baru, belum lama punya investasi politik besar di Jakarta, dan dipasangkan juga baru kemarin. Maka saya melihat dalam hal ini ya potensinya memang kelihatannya gitu 2 putaran. Walaupun tidak menutup kemungkinan 1 putaran pun bisa, tapi agak berat. Baik, Kang Ujang, walaupun agak berat misalnya untuk 1 putaran, tapi kalau misalnya kita berkaca pada Pilpres yang calonnya kan juga 3, namun bisa dimenangkan dalam 1 putaran. Apakah possibility ini memungkinkan melihat RK dan Suswono ini didukung oleh 15 partai politik begitu kan? Ya, sekarang begini, Pak Prabowo itu ketokohannya kuat. Jangan lupa beliau dari 2009 loh, sangat tangguh ya, sangat punya daya tahan yang kuat untuk terus bisa menjadi capres dan akhirnya menang di 2024 saat ini. Oleh karena itu tadi wajar kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan yang begitu luar biasa, yang begitu besar, bahkan elektabilitasnya sangat tinggi dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan begitu. Jadi itu yang kita lihat kenapa Pak Prabowo punya tadi menang 1 putaran walaupun tiga pasangan capres dan cawapres. Nah, di DKI ini DKJ ini saya melihat agak berat tadi. Kenapa? Calon-calonnya relatif baru, belum punya investasi politik, baru dipasangkan kemarin yang saya sebutkan tadi. Nah, dalam konteks itu pula partai-partai politik ini kan begini, di pilkada itu lebih melihat figur, lebih melihat kandidat, lebih melihat sosok calon gubernur dan wakil gubernurnya, bukan melihat partainya. Walaupun memang partai adalah menjadi instrumen penting dalam konteks pemenangan, tetapi warga tetap melihatnya adalah figurnya, oh siapa RK-nya, oh siapa Pak Suswono-nya itu. Dalam konteks itu maka kefiguran, ketokohan ya, kualitas yang dimiliki oleh RK dan Suswono mestinya diimbangi tadi dengan kerja-kerja politik dari partai politik yang super, yang gemuk ya, yang banyak itu. Jadi bisa saja kalau misalkan nanti kita cek elektabilitas RK-nya tinggi ya, dengan dorongan partai politik yang banyak itu, ya mungkin saja 1 putaran bisa terjadi. Tetapi saya mengatakan agak berat, agak sulit begitu. Kita lihat misalkan elektabilitas RK pun yang lama gitu ya masih agak jauh. Oleh karena itu butuh kerja keras dari
RK Suswono dan tentu tim partai politiknya untuk tadi bisa menaikkan elektabilitas dari RK dan Suswono. Saya meyakini kita lihat saja nih dalam 2 bulan terakhir dari September, biasanya ada survei September lalu Oktober, karena pemilihannya di bulan November, maka di bulan September Oktober akan kelihatan elektabilitas dari pasangan kandidat itu berapa. Nah dari situlah bisa akan dinilai, bisa diprediksi gitu ya, apakah 1 putaran atau 2 putaran. Seandainya RK dan Suswono itu tinggi di bulan September dan bulan Oktober, elektabilitasnya misalkan melebihi dari yang lain, misalkan bisa di angka 50% lebih, ya potensi 1 putaran bisa terjadi. Oleh karena itu kalau survei yang tadi kita lihat sama-sama di Garuda TV, itu kan belum sampai ya 50%, makanya tadi karena itu pula lembaga survei mengatakan potensinya 2 putaran. Baik Kang Ujang, ini ada juga pernyataan dari Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa dia kalau bisa juga mendukung pilkada ini 1 putaran saja agar tidak membuang-buang waktu dan juga biaya tentunya. Nah, kira-kira apa tadi terkait dengan elektabilitasnya mungkin juga sudah tinggi dibandingkan dengan paslon lain, tapi kira-kira untuk menghindari untuk memperoleh elektabilitas yang lebih tinggi, kira-kira kiat apa yang bisa dilakukan pasangan calon ini? Saya sih melihat ada 3 hal yang bisa dilakukan ya. Pertama, tentu langsung turun ke bawah ya kandidat Pak RK dan Pak Suswono gitu untuk bisa membangun keterikatan emosional dengan warga Jakarta, itu penting. Karena waktunya sangat sempit, sangat singkat, maka door to door turun ke masyarakat, silaturahmi menjadi sebuah keharusan. Ya baik silaturahmi ke tokoh masyarakat, ke ormas, ke tokoh pemuda, simpul-simpul tokoh itu perlu didatangi, perlu didekati. Makanya tidak aneh dan tidak heran kemarin ketemu Bamus Betawi gitu ya. Ketemu juga misalkan mantan gubernur gitu. Itu menjadi sesuatu yang positif karena memang itu bagian daripada strategi. Yang kedua adalah tadi partai yang besar, partai yang banyak, partai yang super itu koalisinya harus dimaksimalkan. Artinya infrastruktur partai itu kan sampai RT RW bahkan gitu ya. Nah kalau itu digerakkan, mesin partainya itu dipanaskan, lalu door to door juga berkampanye, maka mungkin saja RK dan Suswono akan mendapatkan dukungan yang besar daripada warga Jakarta. Kenapa? Karena kita tahu PKS di situ ya, PKS adalah pemenang pemilu dan cukup militan kadernya untuk bisa memenangkan RK dan Pak Suswono. Yang ketiga, saya melihat kerja-kerja relawan. Relawan ini kan untuk menutup misalkan kandidatnya jangkauannya masih sedikit karena waktunya sempit gitu ya. Tidak mungkin Jakarta yang begitu cukup lumayan luas didatangi oleh 2 orang calon gubernur atau wakil gubernur. Pasti mereka pun akan dibagi itu tugasnya. Nah, yang ketiga relawan ini dimaksimalkan peran dan fungsinya untuk bisa tadi mendekati rakyat, mensosialisasikan apa yang katakanlah menjadi program, visi misi, janji-janji, bahkan ide dan gagasan dari RK dan Pak Suswono. Nah, relawan-relawan itu menjadi tadi penambah ya bagi seandainya ada tadi kandidat Pak Suswono maupun Pak RK yang katakanlah tidak menjangkau semua lekak-lekuk lingkungan di Jakarta. Lalu juga tidak misalkan partai politik juga masih ada kekurangan karena misalkan citra partai yang masih dianggap sedikit buruk di masyarakat, maka relawan menjadi sebuah kebutuhan. Karena itu relawannya door to door, jalan detik demi detik bahkan ya jam demi jam, hari demi hari untuk bisa menyambangi, mendekati, mendatangi warga Jakarta. Nah, paling tidak 3 itulah yang harus dilakukan untuk tadi mengejar elektabilitas. Sehingga kalau elektabilitasnya tinggi, maka tadi 1 putaran yang diinginkan oleh RK bisa saja terjadi. Tetapi kalau semuanya tidak maksimal ya agak berat. Oleh karena itu tergantung dari usaha-usaha yang dilakukan oleh tadi RK dan Pak Suswono, partai politiknya, lalu juga relawan-relawan yang sudah dibentuk. Kang Ujang, kalau misalnya memang betul ini pilkada terjadi 2 putaran, kalau kita melihat dari pola dukungan pemilih, apakah pola dukungan pemilih pada putaran pertama ini akan berpengaruh signifikan pada putaran kedua? Apakah kemungkinan akan ada terjadinya pergeseran, perpindahan pilihan, dan bagaimana mengantisipasinya, Kang Ujang? Ya sangat mungkin ya. Kita misalkan lihat di pilkada sebelumnya di 2017.
bagaimana terjadi 2 putaran gitu. Dan putaran pertama kan Pak AHY ya dengan Bu Silviana Murni tidak lolos. Dan itu kan suaranya ke Pak Anies. Suaranya ke Anies Baswedan ketika itu dan Pak Sandiaga Uno. Oleh karena itu ya tadi migrasi suara itu kemungkinan kalau 2 putaran bisa terjadi dan itu hal yang umum saja terjadi di setiap kontestasi pilkada. Nah, antisipasinya seperti apa ya tadi deal ya dengan kubu yang kalah itu bersepakat untuk bekerja sama, bersinergi untuk membangun Jakarta dengan kubu yang tidak masuk putaran yang kedua. Jadi salah satu caranya seperti itu. Karena tadi migrasi suara, dukungan suara yang kalah itu menentukan untuk putaran yang kedua. Dan tadi saya sebutkan kita punya pengalaman di DKJ yang dulu katakan masih daerah khusus Jakarta, daerah khusus Indonesia ya dulu. AHY suaranya tadi ke Pak Anies Baswedan begitu pendukung-pendukungnya. Ya, baik Kang Ujang, ini ada juga sebuah program unggulan dari RK yang menyatakan sesuai dengan yang Kang Ujang tadi sampaikan bahwa salah satu upaya untuk meraih elektabilitas adalah salah satunya menjangkau masyarakat hingga tingkat hierarki paling rendah. Nah, salah satu dari program kerja Ridwan Kamil ini salah satunya adalah memberikan dana ratusan juta rupiah kepada tingkat RW. Apakah ini sudah cukup untuk menaikkan elektabilitas dan bagaimana Anda melihat program ini dalam rangka untuk mengantisipasi Pilkada Jakarta dilaksanakan 2 putaran? Ya, Pak RK tentu sudah berhitung ya dengan pengalamannya menjadi Gubernur Jawa Barat. Artinya di situ mengkalkulasi secara rasional kira-kira masyarakat itu seperti apa ya ketika dia maju di Jakarta lah mengetesnya. Nah, dukungan support dana 100 hingga 200 juta ya per RW itu menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah cara bagi RK untuk menurut hemat saya bukan hanya untuk bisa membangun dari tingkat bawah, tetapi juga untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat kelas bawah. Karena kita tahu dan sama-sama tahu bahwa masyarakat miskin ibu kota itu kalau nggak salah ya kurang lebih 500.000, jumlahnya besar, jumlahnya banyak dan itu ada di RT RW. Jadi saya melihat bahwa ini adalah bagian daripada kecerdasan RK ya untuk bisa mendulang mendapatkan dukungan dari masyarakat grassroots kelas bawah. Dan kita tahu juga walaupun Jakarta ini ibu kota, tetapi suara itu ada di bawah. Pemilih itu ada di bawah di tingkat RT RW. Jadi ketika RT RW-nya tadi bisa bekerja sama atau RK-nya bisa meyakinkan RT RW, itu menjadi sesuatu yang menurut hemat saya kalau seandainya RT RW-nya mendukung RK ya mungkin saja 1 putaran itu bisa terjadi. Karena biasanya masyarakat itu walaupun Jakarta masih sangat rasional pemilihnya, tadi banyak juga pemilih-pemilih yang jumlahnya masih di bawah kelas sosialnya ya masih miskin, maka tadi pilihannya adalah memberikan tadi solusi kepada masyarakat kelas bawah dengan pembangunan di tingkat RW tadi. Baik. Ya, baik Kang Ujang. Ini kita harapkan semoga dengan adanya upaya-upaya dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini kita harapkan semoga tidak terjadi putaran kedua ya Kang ya, karena ini mengingat akan menghabiskan energi dan juga dana yang cukup besar untuk putaran kedua. Dan dipastikan pilkada ini dapat berjalan aman, jujur, adil. Seperti itu Kang Ujang. Ya, itu harapan kita bersama ya Cica ya. Ya, harapan kita 1 putaran lebih cepat lebih baik lah. Benar. Jakarta bisa lebih cepat membangun begitu. Baik Kang Ujang, terima kasih sudah bergabung bersama kami.